warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Yardana Taja. Saya merupakan mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Prodi Ekonomi Syariah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan dan memberikan sedikit penjelasan kepada teman-teman tentang satu judul yang ada di mata kuliah saya, di mata kuliah Pengantar Perbankan Syariah. Kali ini saya akan membahas tentang akad dan aspek legalitas atau akad wa'ad. Di sini kita akan menjelaskan tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank konvensional adalah bank yang pelaksanaan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Kemudian di sini ada cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Baik bank konvensional maupun bank syariah itu tentu memiliki cara yang berbeda, cara dan proses yang berbeda. Perbedaannya itu bisa dilihat dari sisi hukum yang digunakan, sistem operasional, cara mengelola dana, metode transaksi, kegiatan usaha bank, cara pembagian keuntungan, dan hubungan antara nasabah dan bank. Bank konvensional akan menerima segala macam bentuk investasi ke semua bidang usaha, asalkan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Bank konvensional hanya berorientasi pada keuntungan, menetapkan bunga sebagai harga dan untuk jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan di bank syariah hanya melakukan investasi sesuai dengan ketentuan syariah atau investasi yang halal-halal saja. Bank syariah itu berorientasi pada keuntungan atau disebut dengan profit oriented dan kemakmuran dan kebahagiaan akhirat, dan juga menetapkan peraturan yang menghimpun dan menyalurkan dana harus sesuai dengan fatwa dan pengawasan syariah. Hukum yang digunakan dalam menjalankan segala aktivitas, bank syariah memiliki dua hukum, yaitu berdasarkan peraturan negara, berpedoman pada Al-Quran, dan juga hukum-hukum Islam yang membahas tentang keuangan. Sedangkan bank konvensional ada beberapa landasan hukum yang juga terkait bank ini, yaitu mengenai kelegalan bank, jenis kegiatan, tugas dan tanggung jawab, dan lainnya. Kemudian sistem operasional yang digunakan antara bank syariah dan bank konvensional. Jika berbicara mengenai sistem operasional yang diterapkan bank syariah, dilihat dari namanya saja terlihat jelas bahwa bank ini akan mengikuti aturan syariat Islam. Semua kegiatan operasional yang dijalankan di bank syariah akan dilakukan berdasarkan kegiatan yang telah dikeluarkan berdasarkan fatwa MUI yang diambil berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Sementara dalam bank konvensional hal tersebut tidak berlaku. Bank konvensional akan dijalankan berdasarkan standar operasional perbankan yang telah ditetapkan pemerintah dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian ada pengelolaan dana antara bank syariah dan juga bank konvensional. Baik bank syariah maupun bank konvensional tuh tentunya akan mengelola dana dengan baik. Pengelolaan dana di bank syariah yaitu dengan ketetapan dana nasabah yang diterima oleh bank dalam bentuk simpanan ataupun investasi tidak bisa dikelola pada semua jenis bisnis secara sembarangan. Kemudian kalau misalnya di bank syariah atau di bank konvensional, pengelolaan dana yang ditabung dan diinvestasikan oleh nasabah bisa dikelola pada berbagai lini bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan. Kemudian di sini ada metode transaksinya. Transaksi yang terjadi di bank syariah tentu akan berbeda dengan transaksi yang terjadi di bank konvensional. Di bank syariah, transaksi berdasarkan Al-Quran dan hadis dan telah difatwakan oleh Majelis Ulama Islam atau MUI. Jenis transaksi antara lain ada akad al-mudharabah yaitu akad bagi hasil, kemudian ada akad al-musyarakah atau disebut dengan akad pengongsian. Kemudian ada akad al-musakat atau akad kerjasama tani. Kemudian ada akad al-ba'i bagi hasil. Kemudian ada akad al-ijarah atau akad sewa menyewa, dan juga ada akad al-wakalah atau disebut dengan akad keagenan atau wakil. Sedangkan di bank konvensional, transaksi berdasarkan pada hukum yang berlaku di negara Indonesia. Kemudian kegiatan usaha bank. Dalam praktiknya, kegiatan bank dibedakan sesuai dengan jenis bank pada umumnya.
Misal kegiatan pada bank syariah itu mencakup penghimpunan dana berdasarkan fatwa Dewan Syariah. Kemudian menghimpunkan dana dengan prinsip wadiah. Kemudian ada juga menghimpunkan dana berdasarkan prinsip mudharabah. Nah, di sini ada penyaluran dana langsung dan tidak langsung. Yang pertama ada prinsip jual beli. Dalam melakukan jual beli dapat digunakan 3 skema yang meliputi jual beli dengan skema murabahah, jual beli dengan skema salam, jual beli dengan skema istisna. Kemudian ada prinsip investasi. Dalam melakukan investasi dapat dilakukan dengan skema mudharabah dan skema musyarakah. Yang ketiga ada prinsip sewa. Sewa secara prinsip dapat dilakukan dengan 2 skema, yaitu skema ijarah dan skema ijarah muntahiyah bitamlik. Kemudian yang ketiga ada jasa pelayanan. Bank syariah dapat menyediakan jasa pelayanan perbankan dengan berdasarkan akad wakalah, hawalah, kafalah, dan rahim. Sedangkan kegiatan usaha pada bank konvensional adalah sebagai berikut. Yang pertama tuh menghimpun dana atau funding. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan memberikan dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kemudian ada simpan giro. Simpan giro ini merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilet giro. Kemudian ada simpanan tabungan. Simpanan tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan kuitasi atau kartu anjungan tunai mandiri atau ATM. Kemudian yang C ada simpanan deposito. Merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo. Penarikan pun bisa dilakukan sesuai dengan jangka waktu tersebut. Menyalurkan dana di bank konvensional itu antara lain bisa kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumsi, memberikan jasa-jasa bank lainnya. Nah, jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Kemudian ada keuntungan bank syariah dan juga versus bank konvensional. Di bank syariah, keuntungan berdasarkan dari pendekatan bagi hasil atau mudharabah. Di bank konvensional, keuntungan berasal dari suku bunga dan jumlah nominal tertentu. Selain itu, nasabah memperoleh keuntungan bunga simpanan yang tinggi, sedangkan kepentingan pemegang saham diantaranya adalah memperoleh spread yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Nah, sistem bunga di antara kedua bank tersebut. Di bank syariah, eksistensinya bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama, termasuk agama Islam. Maka itu bank syariah tidak menganut sistem bunga. Sedangkan bank konvensional, penentuan suku bunga dilakukan pada waktu akad dengan pedoman harus selalu menguntungkan pihak bank. Besarnya persentase didasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik. Akad-akad legalitas dalam bank syariah. Akad perjanjian dibuat berdasarkan hukum Islam. Akad-akad bank syariah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, rukun. Contohnya seperti penjual, pembeli, barang, harga, ijab kabul. Kemudian syarat contohnya seperti adanya barang dan jasa yang harus halal, harga barang dan jasa harus jelas, tempat penyerahan harus jelas, barang dan yang ditransaksikan harus memiliki penjual. Dalam bank konvensional, akad perjanjian hanya dibuat berdasarkan hukum positif yang bersifat duniawi belaka. Sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.